Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini saya mencoba membuat resume untuk menghitung defleksi. Jadi ini nanti adalah video singkat resume saja untuk menghitung defleksi, mengingatkan kalian gitu ya, bagaimana sih tata cara perhitungan defleksi. Sebelumnya sudah kita bahas di kelas, jadi ini tambahan saja sifatnya. Oke, kita punya sebuah struktur seperti ini. Struktur teras ini dengan tumpuan A dan C di sini. Kemudian kita punya pembebanan luar P1 dan P2 di sini. Dan dengan menggunakan metode terserah, kalian boleh menggunakan metode join, boleh menggunakan metode potongan ataupun grafis gitu. Kita sudah menghitung batang 1 sampai 9. Dapatnya sekian ya. Oke, minus berarti dia batang tekan, plus berarti dia batang tarik dan seterusnya gitu. Nah, ini adalah materi join, metode join atau metode potongan. Kalian bisa dapatkan bagaimana sih cara mendapatkan gaya dalam seperti ini dan kemudian ketemu ini, itu bisa didapat dari video sebelumnya di materi metode join dan metode potongan. Nah, di video ini saya akan fokus membahas tentang menghitung defleksi di join tertentu. Misalnya pada kasus ini saya ingin menghitung defleksi di join D gitu ya. Jadi join D di sini saya ingin menghitung defleksi di join D. Biasanya kita akan menggunakan metode unit load. Unit load itu berarti nanti ada satu beban sebesar satu satuan, itu nanti akan diletakkan di join yang mau kita cari defleksinya gitu. Jadi setelah kita punya struktur luar seperti ini, kita buang semua gaya luar dan seterusnya, kita ganti dengan satu satuan. Nah, seperti ini contohnya. Kayak di join D ini kenapa cuma di join D? Karena di sini saya hanya menghitung untuk join D saja. Misalnya nanti saya mau menghitung di join E, maka nanti satu-satuannya saya letakkan di join E. Nah, untuk kelas kita saya batasi yaitu defleksi arah vertikal. Makanya saya memberikan beban satu-satuannya arah vertikal gitu ya di join D ini. Contohnya seperti ini. Oke, nah dengan menggunakan metode yang sama dengan yang sebelumnya, kita harus mencari semua gaya dalam batang 1 sampai batang 9 jika ada beban satu-satuan di sini gitu ya. Itu nanti akan menjadi gaya dalam akibat beban satu-satuan gitu. Nah, oke, contohnya seperti ini. Kita ada satu satuan di sini, karena ini pas di tengah, maka kita bisa menghitung RAV-nya setengah, RCV-nya setengah. Kemudian kita memulai dari join A, misalnya saya menggunakan metode join. Kita punya dua batang, 1 dan 2, berarti kita boleh memulai dari join A. Saya gambarkan di sini. Setengah ini gaya luar yang saya gambarkan di join sesuai arahnya. Kemudian batangnya adalah batang 1 dan batang 2. Batang 1 merupakan batang diagonal, maka saya ubah ke arah vertikal dan horizontal. Yang vertikal adalah batang 1 sin, yang horizontal adalah batang 1 cos gitu ya. Dengan melihat dimensinya, maka kita bisa punya nilai sinnya adalah sekian dan cosnya adalah sekian. Kayak sampai di sini sama ya kayak materi sebelumnya. Kemudian dari persamaan kesetimbangan dengan menggunakan sigma vertikal dan horizontal, kita bisa mendapatkan batang 1 dan batang 2 gitu. Nah, sudah semua dikerjakan, sudah selesai semuanya sampai semua batang selesai. Misalnya kayak gitu. Nah, ini akibat beban satu satuan yang bentuknya seperti ini nanti adalah gaya dalam, kita sebut sebagai gaya dalam akibat beban satu satuan. Nah, untuk menghitung defleksi seperti apa sih? Nah, nanti kita punya tabel seperti ini. Oke, ini tabelnya. Oke, kita nanti akan mengisikan defleksi itu di sini. Nah, defleksi ini kan tidak hanya karena satu batang saja, tapi karena ini sebuah struktur, maka semua yang ada di dalam struktur ini akan mempengaruhi defleksi tersebut. Maka nanti defleksi ini adalah penjumlahan dari hasil kolom ini, totalnya di sini misalnya gitu. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Batang ini adalah nama batang, misalnya batang 1. Kemudian ada panjangnya, kita tahu panjang batang 1 dicari ya. Kalau misalnya ini 300, kemudian ini 400 cm, ya berarti ini batang satunya 500. Oke. Kemudian luasnya, misal kita punya penampang batang adalah ini 2 cm 2 cm, maka kita punya luas sekian. Kemudian kita punya modulus elastisitas, misalnya kita punya modulus elastisitas sekian, maka kita tuliskan di sini modulus elastisitasnya. Nah, ini P nyata. P nyata ini adalah gaya batang akibat beban nyata atau beban luar yang ini yang sudah kita hitung tadi. Oke, jadi semua gaya batang di sini kita masukkan ke sini ke P nyata.
Kemudian sampingnya adalah P1 satuan. Nah, P1 satuan ini adalah yang akibat satu satuan ini yang sudah kita hitung di bawah tadi. Ini yang ini. Oke, berarti kita hitung yang satu satuan ini, kita masukkan semuanya di sini. Nah, kemudian ini delta. Delta ini rumusnya adalah PL per AE. P-nya siapa? Dilihat lagi di sini. Kolom 7 ini adalah kolom ke-7, adalah kolom ke-5 kali kolom ke-2 bagi kolom 3 dan kolom 4. Berarti tinggal kita ikuti saja. Kolom ke-5 kali kolom ke-2 dibagi dengan kolom ke-3 kali kolom ke-4. Tinggal kita ikuti. Contohnya yang pertama, kolom ke-5 berarti kita mengalihkan yang ini minus 14 sekian dikali dengan kolom kedua dibagi dengan kolom ketiga kali kolom keempat. Tolong satuannya disesuaikan ya. Kalau misalnya sini senti ya luasnya senti, kalau sini masih meter ya tolong disesuaikan gitu. Nah, kalau ini minus atau plus jangan dihilangin apapun ya. Jadi dituliskan apa adanya karena itu menunjukkan arah nanti juga gitu ya. Nah, ini minus maka kita gambarkan di sini juga, dituliskan di sini juga minus. Oke, contohnya ketemu sekian. Oke. Kemudian defleksi ini adalah delta dikali satu satuannya tadi. Berarti kolom 8 ini adalah kolom 7 dikali dengan kolom 6. Tinggal kita kalikan kolom 7 dikali dengan kolom 6. Ini minus dengan minus, maka di sini positif. Nah, hitung semuanya B2 sampai B9 dihitung semuanya. Maka defleksi di join D adalah total dari ini. Total ya. Jadi nanti misalnya di sini ada yang positif, kemudian di sini ada yang negatif, positif, negatif ya nggak apa-apa. Positif tambah negatif dan seterusnya itu nanti sampai ketemu di sini. Nah, satuannya apa? Satuannya adalah senti, mengikuti satuan-satuan yang sudah ada di depan gitu. Oke, sesimpel itu untuk menghitung defleksi dan ini berlaku untuk di satu join aja dan arahnya adalah vertikal. Kalau kalian nanti mau menghitung di join yang lain, maka pindahkan lagi satu satuannya di join yang lain, kemudian isikan lagi di kolom satu satuan, buat tabel seperti ini lagi, hitung defleksinya lagi. Oke, begitu ya teman-teman. Semoga yang singkat ini dapat bermanfaat dan semoga ujiannya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.